Hai guys, seperti biasa di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin kalian kalau kalian sekarang udah bisa dukung gue dengan memberikan gift atau saweran melalui barcode ini atau link saweria yang gue taruh di kolom description ya. Minimal 10.000, maksimal terserah. Di situ kalian juga bisa nanya-nanya maupun request bahasan ke gue gitu. Dan di kali ini udah ada request bahasan yang pingin gua bahas. Langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, berita pertama yang ingin gue bahas datang dari NCT. Yap, baru saja CEO SM Entertainment mengumumkan bahwa NCT tidak jadi unlimited dan mengungkap NCT akan berhenti di NCT Tokyo. Ya, gue yakin NCTzen tahu banget tentang konsep NCT. Tapi buat kalian yang nggak tahu nih, gue jelasin sedikit ya. NCT itu tadinya konsepnya unlimited alias anggotanya akan terus-menerus bertambah. Subunitnya akan terus bertambah sampai nggak terbatas gitu. Itu rencana awal atau konsep awalnya NCT gitu. Tapi mulai hari ini diumumkan oleh CEO-nya SM Entertainment sendiri bahwa NCT tidak akan berkonsep unlimited lagi. Dan subunit terakhir yang akan debut tahun ini yaitu NCT Tokyo lah yang akan jadi penutupnya. Kemarin kan gue juga sempat ngebahas katanya NCT akan ada NCT Hollywood, akan ada NCT Saudi kemarin rencananya akan ada NCT Asia Tenggara, katanya mau ada rencana ke sana gitu. Tapi ternyata itu semua dibatalkan sepertinya atau tidak jadi rencana tersebut karena NCT Tokyo akan jadi yang terakhir. Nah, member NCT Tokyo siapa bang? Gua nggak tahu. Kayaknya yang udah pastilah Sungchan dan Shotaro ya, karena Sungchan dan Shotaro yang selama ini diminta sama NCTzen untuk dapat unit tetap karena mereka berdua belum dapat unit tetap sampai detik ini gitu. Yang pasti Sungchan dan Shotaro. Dan apakah anggota sisanya diambil dari NCT yang sekarang atau SM New Rookies? Nah, gitu yang gua belum tahu. Menurut pendapat gua kayaknya diambil dari SM New Rookies atau SM Rookies-nya yang baru nih, yang trainee-trainee yang belum debut gitu, yang kemarin udah diperkenalkan bersama NCT juga. Mereka yang akan dimasukin ke NCT Jepang menurut gua. Paling kalau tambahannya ditambah orang Jepang lagi mungkin Yuta 127 mungkin gitu karena dia orang Jepang. Itu aja sih perkiraan gua. Belum tahu kedepannya akan seperti apa. Yang jelas adalah NCT tidak lagi unlimited. Nah, gue mau nanya nih ke kalian para NCTzen. Kalian mendengar berita ini senang atau justru kecewa? Atau justru kalian malah berharapnya justru gue suka NCT karena akan bertambah terus bujang gue nih sampai berpuluh-puluh gitu? Atau kalian malah senang, oke, segini aja bagus, lebih baik kayak gini dan fokus ke tiap-tiap subunitnya dibagi yang adil supaya promosinya bisa jalan beriringan bersama. Nah, coba pendapatnya NCTzen terus di kolom komen ya. Nah, sebelum gue lanjutin beritanya, mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, Bang, kok nggak bahas tentang konflik internal di manajemen SM lagi, Bang? Kok udah berhenti sampai di kemarin? Bukan gue nggak mau ngebahas, tapi menurut gue udah kelihatan banget ujungnya, udah mau kelihatan banget ujungnya gitu. Karena kemarin kan Hype sudah secara resmi, udah selesai proses akuisisinya dan udah resmi punya saham 14% di SM gitu. Terus juga SM udah ngeluarin banyak banget nih, sampai yang tadi rencana NCT tidak akan ada tambahan subunit lagi udah diumumkan oleh para petinggi SM gitu. Dan Kakao juga yang tadinya kita nggak tahu bentuk bisnisnya udah ketangkep nih, udah muncul beritanya bahwa Kakao akan megang distribusi. Jadi distribusi album fisik dan digitalnya SM yang sebelumnya dipegang oleh perusahaan Dreamers, di mana perusahaan Dreamers itu pemegang saham terbesarnya adalah SM Entertainment, akan dialihkan ke Kakao ya. Itu keuntungan Kakao nanti juga datangnya dari situ gitu. Dan di salah satu fanbase bahkan ada yang bilang Kakao akan punya hak untuk menentukan lagu comebacknya artis SM ke depannya, yang gua nggak tahu itu benar atau tidak gitu ya. Jadi mari kita tunggu aja. Dan Lee Suman juga katanya kan sedang menggugat SM Entertainment karena ya menggugat petingginya SM Entertainment yang menjual saham ke Kakao yang dianggap Lee Suman ilegal, dan prosesnya masih berjalan, belum bisa diumumkan sekarang. Tunggu aja nanti prosesnya seperti apa gitu. Tapi dari pengalaman gue sih, gue udah bisa lihat nih arahnya bakal kemana dan yang menang kira-kira siapa udah kebayang di gue. Tapi nggak mau gue sebut gitu karena ya biar waktu aja yang menjawab. Nanti kalau udah ada jawabannya baru ntar gue bahas, oke? Jadi bukan nggak mau bahas, melainkan karena ya udah ketebak gitu bakal ke arah mana. Untuk SM Stan pokoknya semangat aja, semoga pokoknya doain aja siapapun yang menang biar sekalian gak diutak-atik dan bisa lebih maju, itu pokoknya ya. Selanjutnya berita yang ingin gue bahas adalah berita yang menurut gue akan jadi salah satu berita terkocak tahun ini guys. Yap, Suho EXO dirumorkan curi ratusan pasang sepatu senilai 1,1 miliar.
Yap guys, jadi hari ini muncul berita aneh ini. Berawal dari ada seorang stylist yang marah-marah di IG story-nya nih. Dia nulis kayak gini, kirim semuanya kembali tanpa meninggalkan satupun. Aku muak dengan ini, apa alasanmu tidak mengembalikannya? Habiskan uangmu sendiri untuk membeli sepatu gitu. Nih kalian bisa lihat lagi story-storynya banyak banget lah. Intinya ada artisnya dia yang dia kasih sepatu buat dipakai doang, tapi malah diambil gak dibalik-balikin sampai 300 pasang. Dan kalau dinilai jumlahnya semuanya itu 1,1 miliar. Nah, setelah diusut oleh netizen, ternyata stylist ini adalah mantan stylistnya Suho EXO. Makanya netizen berkesimpulan dan menuduh Suho lah yang disebut oleh si stylist tersebut. Padahal stylistnya di IG story-nya nggak nyebut nama ya. Dia nggak nyebut siapa artis atau idol yang nyuri sepatunya tersebut gitu. Tapi netizen Korea yang udah berkesimpulan sendiri dan akhirnya nuduh Suho yang katanya nyuri 300 miliar gitu. 300 pasang sepatu dengan harga 1,1 miliar gitu kalau dijumlahin. Dan akhirnya SM membantah rumor tersebut gitu. SM bilang bahwa mereka akan menuntut siapapun yang menyebarkan rumor palsu tersebut. Good job SM, memang itu yang harus dilakukan. Tapi jujur gua ngelihat ini kocak, walaupun ini beritanya fitnah jatuhnya ya. Gua ngelihat ini kocak dan gue lihat di kolom-kolom komen medsos tuh pada banyak yang malah nanggepin ini dengan guyonan gitu. Karena ketahuan banget netizen yang nuduh si Suho ini adalah netizen yang sama sekali nggak kenal atau nyari tahu tentang Suho. Aduh, gue lucu banget. Suho itu adalah anak orang kaya dari sononya. Dan dia sukses besar sama EXO, of course tambah kaya. Dia juga punya usaha sendiri kayaknya. Intinya Suho ini orang kaya banget gitu. Di member EXO aja, kalau kalian sering nonton member EXO, tahu tuh Suho tuh adalah member yang sangat sering raktir member-membernya gitu. Uang dia tuh banyak banget gitu. Member EXO sendiri mengakui itu gitu. Ngapain seorang Suho nyolong sepatu dari stylistnya sampai 300 biji? Kan gila, dia kan artis. Nyolong 300 biji ya bisa di spill, bisa menjatuhkan karirnya dong gitu. Gak masuk akal banget gitu. Lagian kalaupun Suho pengen sepatu, anggaplah misalnya sepatu-sepatu yang dikasih stylistnya itu bagus-bagus, dia mampu bayarnya. 300 pasang tuh gue yakin dia mampu. Jangankan gitu sama toko-toko sepatunya, sama mbak-mbak yang jualnya pun kalau bisa dibayar tuh sama Suho gitu. Saking kayanya nih orang gitu. Makanya lucu banget gue ngelihat ada tuduhan begini kepada seorang Suho EXO. Tapi yang lucu, gue kan ngepost ini di IG story, ada beberapa juga yang komen gini, "Bang, bukannya menuduh ya, tapi ada loh bang namanya kleptomaniak. Itu adalah orang yang memang suka nyolong aja guys. Dia nyolong bukan buat dipakai, tapi dia hobi aja. Padahal dia punya duitnya, dia kaya." Ada soalnya temen-temen followers gue yang cerita bahwa temen-temennya punya temen yang kayak gitu, kaya sebenarnya, mampu, tapi hobinya nyolong. Nyolong tuh dia kayak misalnya ke supermarket, dia nyolong apa coklat satu, atau dia nyolong apa sikat gigi satu buat dipajang aja di rumahnya gitu. Dia kalau nyolong satu kayak dia happy aja, seneng gitu. Itu klepto. Memang ada gua nggak tahu penyakit, nggak tahu itu bentuk kelainan dong ya. Coba kalian cari sendiri. Intinya ada kleptomaniak seperti itu. Gue juga tahu ada kayak gitu. Tapi kasusnya Suho ini bukan klepto. Kenapa gue bilang bukan klepto? Kleptomaniak itu dia hanya akan mencuri dari tempat yang berbeda-beda. Misalnya dia mampir ke rumah lu nih, dia ngambil apa di rumah lu, misalnya ada sepatu, diambil sepatu. Ntar dia ke rumah teman yang lain, diambil. Dia main ke minimarket, diambil gitu. Dia ngambil dari tempat yang berbeda-beda, sehingga dia nggak ketahuan, nggak akan ketahuan nyolong karena hilangnya sebiji-biji dari berbagai tempat gitu. Bukan dari satu orang nyolong sampai 300, ya ketahuan dong Bambang. Dan apalagi harga sepatu dari stylist yang buat dipakai artis kan pastilah mahal-mahal gitu. Ini bukan klepto, ini goblok kalau misalnya memang beneran gitu. Dan gua nggak yakin, gue sangat yakin bahwa Suho nggak akan ngelakuin kayak gitu. Dia orang berpendidikan, anak orang kaya dari kecil gitu. Kalau klepto nggak gitu caranya. Jadi makanya tuduhan ini lucu gitu. Makanya kalau ya, maksud gue gini, even Suho nggak salah, kalau misalnya stylist itu akhirnya mohon ke Suho, mohon saya nggak ada duit lagi karena sepatunya hilang 300, bisa kayaknya Suho nyumbang, ya udah nih gue kasih duit ke lu gitu. Saking kayanya ini Suho gitu. Makanya gue lucu denger berita ini. Nah, kalau kalian punya pendapat terhadap berita ini, coba tulis di kolom komen ya. Dan terakhir berita yang ingin gue bahas datang dari girl group favorit gue, of course Blackpink, yang gak henti-hentinya meraih prestasi. Pertama membernya dulu nih, Jisoo Blackpink, yang jadi artis Asia pertama yang jadi sampul solo pada majalah Vogue Prancis guys. Ya Jisoo, gue juga bingung.
Ada apa dengan Prancis dan Blackpink? Kayaknya Prancis sekarang jatuh cinta banget sama Blackpink ya. Setelah kemarin Blackpink diundang di acara yang dibikin ibu negara Prancis, sekarang Jisoo jadi cover artis Asia pertama yang jadi cover majalah Vogue Prancis gitu. Dan juga ada berita nih, produksi konser Blackpink merupakan produksi konser musik penyanyi terbesar di Prancis. Di Prancis juga tuh guys. Nih guys, katanya media Prancis menyebutkan jika produksi konser tur Blackpink selama 2 hari di Paris jauh lebih besar dari grup barat manapun. Hal ini disampaikan langsung oleh General Manager Ragizer General saat di Paris tuh. Gua nggak ngerti lah. Paris kayaknya, Prancis kayaknya jatuh cinta banget sama Blackpink. Karir mereka gede banget kayaknya di Prancis. Dan Prancis kayaknya terbuka banget gitu sama Blackpink. Jadi ya itu sih beritanya keren banget kan. Dan satu lagi juga si Rose, member Blackpink juga jadi soloist K-pop pertama dan satu-satunya yang puncaki Billboard Hot Trending Songs dengan cover lagu Until I Found You. Yap, gue yakin para Blink udah tahu ini beberapa waktu yang lalu untuk ulang tahunnya kalau gue nggak salah Rose itu merilis cover Until I Found You itu di YouTube-nya Rose gitu dan ternyata sampai memuncaki Billboard Hot Trending Songs dong, padahal ini adalah lagu cover gitu. Kalau kalian bilang mungkin trending karena lagunya aja bang, memang bagus gitu. Banyak kok lagu bagus yang di cover sama banyak orang di YouTube sama di banyak artis gitu, nggak sampai trending songs juga nomor 1 gitu. Ini murni karena Rose-nya dan lagunya memang bagus dan dinyanyikan oleh Rose gitu, sampai jadi nomor 1 di Billboard Hot Trending. Padahal cuman cover loh, cover yang dibuat Rose untuk ya itu sebenarnya kan hadiah buat kita Blink gitu yang menunggu suaranya Rose lagi gitu, atau lagu-lagu yang diciptakan lagu-lagu yang dinyanyikan Rose lagi tiba-tiba jadi nomor 1. Keren banget lah Rose pokoknya. Dan terakhir nih dari Blackpink juga yang membanggakan bahwa tidak hanya sukses sebagai grup individu, anggota Blackpink juga meraih prestasi mengesankan. Yap guys, nih gua akan kasih lihat foto awards yang diterima oleh member Blackpink. Kalian bisa lihat nih, Lisa 51 lebih awards, si Rose ada 34 dan bisa bertambah, Jennie ada 16 dan bisa bertambah, dan Jisoo ada 9 awards. Sebelum gua lanjutin, gua mau ngasih tahu dulu ke kalian bahwa ini tuh bukan buat saing-saingan ya mereka sesama member Blackpink. Gua ngeberitain ini pun bukan untuk menjatuhkan satu sama lain. Gua Blink, OT4 suka semuanya. Lo boleh suka satu, lo boleh OT1 gitu, tapi nggak usah saling senggol lah ya. Ini gua mau ngasih tahu bahwa berita ini sangat mengesankan karena membanggakan Blackpink gitu. Blackpink ini sekarang bukan cuma sukses sebagai grup, tapi juga grup K-pop yang sukses di individu tiap membernya. Member Blackpink sekarang sudah mengumpulkan 110 penghargaan individu. Tadi kalian bisa lihat kan yang 51, 34 dan lain-lain. Dan ini masih bisa terus bertambah dengan Lisa yang udah ngeluarin 2 lagu, Lalisa dan juga Money, Rose dengan 2 lagu, Gone dan On The Ground, terus Jennie dengan solo yang pertama kali solo tahun 2018, lalu Jisoo yang baru debut acting. Belum debut solo, yang debut solonya akan terjadi di tahun ini, tahun 2023. Dia udah syuting MV kan kemarin di beritanya gitu. Jennie juga akan debut acting di serial Amerika tahun ini juga keluar di HBO. Dalam artian ini penghargaan member Blackpink ini juga bukan datang dari musik doang ya guys, tapi juga datang dari brand, dari penghargaan fashion, dari penghargaan ada banyak lah pokoknya, penghargaan konten dan lain-lain. Selain penghargaan musik ada penghargaan acting juga. Penghargaan Jisoo itu rata-rata acting karena dia udah debut acting duluan gitu. Dan ini kembali membuktikan bahwa Blackpink adalah satu dari sedikit grup K-pop yang benar-benar mampu membuat seluruh membernya benar-benar berprestasi dan bersinar. Karena gini, ada grup yang grupnya gede tapi membernya sepertinya nggak bersinar. Maksudnya grupnya gede, ketika membernya berkarir sendiri-sendiri mereka redup gitu. Mereka hebatnya pas bergrup, ada yang seperti itu. Ini gue ngomongin bukan grup sekarang ya, dari Gen 1 dulu seperti itu. Grup tuh selalu ada grup yang gitu. Ada grup yang kayak Blackpink ini. Grup yang kayak Blackpink contohnya lagi adalah Big Bang, seniornya Blackpink sendiri di YG. Big Bang itu juga grup yang kelima membernya bisa bersinar dengan solonya masing-masing, dengan kegiatan solonya top, dapat penghargaan dan besar di acting. Walaupun sekarang top udah jarang acting ya. GD, Taeyang, Daesung sama Seungri di musik gitu. Si GD sama Taeyang bahkan dapat Desang masing-masing sebagai solois loh ya gitu. Nah ini juga yang terjadi sama member Blackpink. Member Blackpink tuh bener-bener bersinar. Makanya gue bilang Blackpink ini punya kelebihan yang gak dipunyai oleh member dari, bukan member, oleh kebanyakan idol gitu. Dalam artian kayak
mereka dari beberapa tahun yang lalu biasanya kan grup K-pop itu dijadiin apa namanya, ambasador atau global ambassador itu segrup gitu biasanya. Member Blackpink ini bisa masing-masing membernya Jennie itu dari Chanel, Lisa dari Celine, Rose dari YSL, dan juga Jisoo dari Dior gitu. Ini tuh 4 brand yang sebenarnya saingan, tau nggak? 4 brand yang sebenarnya saingan, tapi mereka malah ngambil dari satu grup yang sama. Itulah hebatnya member Blackpink itu dari brand gitu. Nah, di ketika mereka mengeluarkan karya solo, nggak ada yang redup gitu. Maksudnya Jennie bersinar dengan solonya waktu tahun 2018, Rose meledak dengan On The Ground dan Gone-nya, Lisa meledak dengan Money dan Lalisanya, dan mereka punya gaya masing-masing yang berbeda. Rose lebih ke band. Yang paling gampang deh, kan di tahun yang sama tuh Risa sama Rose gitu. Rose lebih ke band lagunya, lebih ke ada baladnya, ada musik-musik bandnya. Lisa lebih ke yang hip hop old gitu. Nah, itu membedakan masing-masing member tuh punya karakteristik yang benar-benar kuat gitu. Jisoo dengan actingnya, padahal udah diboykot segitu gede tuh drama Snowdrop di Korea, tetap aja pecah berantakan di seluruh dunia gitu. Itu segitu kuatnya member Blackpink. Dan kalian pasti, gue yakin sering banget lah dengar berita di mana penjualan Dior, penjualan Celine, penjualan YSL, penjualan Chanel naik pesat gara-gara member Blackpink. Ya itu kayak gitu-gitu udah sering gitu. Itulah hebatnya member Blackpink. Dan mereka benar-benar berprestasi. Makanya gue menunggu grup mana yang akan bisa seperti Blackpink lagi gitu. Karena abis Blackpink menurut gue belum ada yang grup-grup yang debut setelah Blackpink ya, maksudnya belum ada yang bisa seperti Blackpink. Bukan setinggi Blackpink gitu ya. Maksudnya membernya bisa sebersinar kayak Blackpink as individu juga, nggak cuma sebagai grup gitu sih. Itu penasaran, dan gue yakin di masa depan akan ada, setiap masa tuh akan ada kayak gini pencapaian seperti ini. Di Gen 2 ada Big Bang, di Gen 3 punya Blackpink, di Gen 4 siapa tahu sama-sama dari YG juga Baby Monster atau Treasure. Nanti mari kita lihat ke depannya gitu ya. Intinya salut, gue bangga banget. Itulah alasan gue kenapa menyukai Blackpink. Dan ya, ntar lagi kita bisa ketemu beberapa hari lagi, bulan Maret, dan kita akan bertemu Blackpink di Indonesia. Yuk, yang mau nonton ketemu gue nanti di GBK, oke?